Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan para jemaah sholat zuhur berjamaah yang insya Allah dirahmati Allah. Wajib syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehat jasmani maupun sehat rohani. Sehingga di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih dapat Allah kumpulkan di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan rangkaian sholat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, beberapa hari yang lalu di tempat kita ini kita sudah membahas tentang rukun iman dan rukun Islam. Pada kesempatan ini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? Ya, ada 13. Kenapa kita harus tahu tentang rukun sholat ini? Karena sholat merupakan hal yang wajib bagi kita. Di dalam rukun Islam merupakan rukun yang kedua. Kalau sholat kita tidak sesuai dengan hukum syara, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat muslim hendaklah harus mengetahui syarat dan sahnya wudu, batalnya wudu, baru kemudian kita dapat melaksanakan sholat. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang rukun sholat agar gerakan sholat kita dapat sempurna sesuai dengan ajaran agama Islam. Rukun sholat yang pertama adalah membaca niat. Tapi ada yang mengatakan berdiri tegak, berdiri betul bagi yang kuasa. Setelah berdiri betul atau tegak, kemudian kita membaca niat di dalam hati. Di mana tempatnya niat? Tempatnya niat adalah pada saat kita mengangkat tangan untuk takbiratul ihram. Ya, jadi pada saat kita mengangkat pada saat takbiratul ihram mengangkatkan Allahu Akbar. Niat kita pasang di dalam hati pada saat alif Allah kita ucapkan sampai ro akbar. Sehingga pada saat kita melafazkan Allahu Akbar, di dalam hati kita niatkan kita sholat apa. Di situ posisinya niat. Jadi berdiri betul bagi yang kuasa, kemudian nanti kita akan takbiratul ihram. Di antara lafaz kita tadi takbiratul ihram, kita pasang niat sesuai dengan sholat yang kita akan laksanakan. Setelah itu kita membaca suratul Fatihah, doa iftitah sunnah. Doa iftitah sunnah. Jadi membaca suratul Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah, membaca surat-surat pendek itu sunnah juga. Ini membaca suratul Fatihah yang wajibnya dalam rukun sholat. Kemudian ruku. Setelah ruku, i'tidal. Setelah i'tidal, sujud. Setelah sujud, duduk antara dua sujud. Kemudian
duduk iftirash dan membaca tasyahud. Ada tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Nah, pada saat kita duduk iftirash membaca tasyahud tadi, dilanjutkan dengan membaca sholawat Nabi dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai dengan fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian setelah kita melaksanakan duduk iftirash, kemudian kita tadi juga sudah melaksanakan duduk antara dua sujud sebelum kita duduk iftirash tadi. Kemudian kita membaca tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Kemudian membaca sholawat Nabi. Setelah semua rangkaian-rangkaian gerakan dan bacaan tadi selesai, maka sholat kita diakhiri dengan salam. Yang wajib salam pertama, salam kedua sunnah. Yang terakhir adalah tertib. Nah, jadi rukun sholat itu berdiri betul, membaca atau mengangkat kedua tangan bagi yang kuasa untuk membaca takbiratul ihram. Kemudian di antara pembacaan takbiratul ihram tadi kita lafazkan niat di dalam hati, baca niat di dalam hati, sholat apa yang kita akan kerjakan. Kemudian membaca suratul Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud dan membaca tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Kemudian membaca sholawat. Setelah sholawat selesai, salam yang pertama. Kemudian terakhir adalah tertib. Itu rukun-rukun sholat. Jadi kalau rukun-rukun sholat ini kita hafal, kita kerjakan dengan baik pada saat kita sholat, insya Allah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan di dalam pelaksanaan sholat tadi atau ibadah sholat tadi, selain rukun sholat yang 13 tadi, ada juga bacaan-bacaan sunnah yang disampaikan tadi ya. Ada pembacaan surat-surat pendek setelah pembacaan surat Al-Fatihah, ada pembacaan doa iftitah tadi ya, doa iftitah, pembacaan surat-surat pendek, membaca Sami'allahu liman hamidah dan selanjutnya. Kemudian membaca bacaan ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian membaca bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian membaca lagi duduk antara dua sujud, dan ini doa Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, kemudian setelah selesai salam yang pertama, kita sunnah juga membaca salam yang kedua. Wabil khusus pada waktu sholat subuh disunahkan juga membaca doa kunut. Nah, doa kunut, bagi yang membaca doa kunut ya kita mulai dari Allahumma hadini fiman hadait kalau kita sebagai makmum ya. Kemudian sunnah-sunnahnya juga kita sebelum melaksanakan sholat ya memakai wangi-wangian. Jadi rukun sholat yang 13 ini tidak boleh ada yang terbalik-balik dalam kita melaksanakannya nanti dalam ibadah sholat kita. Oleh sebab itu kita semua harus hafal, harus ingat, sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian rukun 13 sholat ini dalam kegiatan sholat kita sehari-hari. Siap untuk mengamalkannya ya? InsyaAllah dengan pengajian yang singkat ini kita dapat mengamalkan rukun sholat yang 13 ini. Mudah-mudahan kita selalu dapat bimbingan Allah sehingga kita dapat melaksanakan sholat dengan baik dan amal sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.